development yang dilakukan di PT Brokol, yaitu tentang peledakan Trusi Blast. Ya, ini kita lakukan di BMO 2. Ya, ini tahapan-tahapan untuk Trusi Blast ini. Ya, ada sisi positifnya, ada sisi kekurangannya, atau ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, kalau misalnya kelebihannya di satu lokasi itu bisa sekali blasting, walaupun batu baranya sampai lebih dari dua lapis. Ya, karena Slim Blast ini adalah metode untuk menembus batu bara. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya ya bisa dikatakan terlalu banyak waktu yang dibutuhkan dan juga cost-nya juga agak tinggi. Ya, ini pernah dicoba di BMO 2 dan bisa dikatakan hasilnya cukup baik. Ya, ini pelaksanaannya, ya, tahapan-tahapan pekerjaannya juga bisa dikatakan memerlukan tahapan yang panjang, yang bisa dikatakan bisa 2-3 kali lipat dari blasting biasa. Ya, seperti harus melakukan gamare untuk melihat berapa kedalaman lapisan batu bara pertama, kedua, dan seterusnya. Sudah itu menggunakan tujuannya agar ketika mengisi bahan peledak itu jangan sampai batu bara itu terisi oleh bahan peledak. Biasanya dilakukan double deck, yaitu dengan 2 priming, ya, atau lebih untuk dilakukan peledakan. Ketika blastingnya atau perlapisan batu baranya berlapis-lapis, ya, Bapak bisa lihat secara apanya, ya, peledakannya. Ini ada batu baranya, ya, pelapisannya, peledakannya, dan ini bisa dikatakan biasanya ditutupi oleh material stemming, yaitu berupa koral. Dan bisa dikatakan ya cukup melelahkan kalau saya melihat, karena pada saat itu yang dilakukan BMO 2 itu tidak ada stemming truk, jadi bisa dikatakan ya manual jadinya mendorong atau mengangkut batuan atau batu koralnya. Nah, ini improvement yang kedua, ya, yang dilakukan PT Brokol adalah penggunaan wash oil, pengganti solar. Ya, tujuannya adalah untuk penghematan kos, yang biasanya adalah yang kita ketahui bersama, percampuran AN dengan emulsi itu memerlukan solar. Ya, nah, pengganti solar itu dikonversikan dengan wash oil ini untuk mencampur bahan peledak. Ya, ini gambar WOPP-nya atau wash oil processing plan-nya, ya. Sudah itu, ini tangki-tangkinya, prosesnya. Nah, ini kegiatan pemantauan peledakan, ya. Pemantauan peledakan ini biasanya kita lakukan itu setiap kali peledakan yang rutinitasnya. Ya, jadi bisa dikatakan ketika peledakan itu berada atau tidak jauh dari kampung atau dari perumahan warga, maka kita akan melakukan monitoring air blast dan vibration atau getaran. Tujuannya untuk memastikan agar dampak peledakan itu tidak membahayakan atau warga sampai terganggu. Nah, biasanya ini rutin kita lakukan, dan juga nanti ada perwakilan seperti LAPI ITB atau bisa dikatakan independen yang melakukan setiap 6 bulan sekali. Sehingga data mereka ini bisa dikatakan dilakukan dalam pengambilan sampel di beberapa titik di sekitar area-area tambang di PT Brokol.